warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana, calon inovator pendidikan. Saya ingin membuka sesi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif yang mungkin sedikit menyakitkan. Apakah nilai A di transkrip akademik menjamin mahasiswa Anda mampu berdebat atau bernegosiasi dalam bahasa Arab? Jawabannya seringkali tidak. Berapa banyak lulusan kita yang memiliki IPK cum laude, hafal ribuan kosakata, menguasai teori nahwu, dari jurumiyah sampai alfiyah, tetapi gagap ketika diminta mewawancarai penutur asli? Masalahnya bukan pada kecerdasan mahasiswa kita, masalahnya ada pada alat ukur yang kita gunakan. Selama puluhan tahun, kita terjebak menggunakan tes objektif seperti pilihan ganda untuk mengukur keterampilan yang sangat kompleks dan subjektif. Kita mengukur kemampuan berenang dengan tes tertulis tentang teori gaya bebas. Di era digital ini, kita akan merombak paradigma tersebut. Kita akan membahas dua pilar evaluasi modern, asesmen digital dan asesmen otentik. Tujuannya, 1. Mengukur kemampuan nyata real world skills. Bukan sekadar kemampuan menghafal, sambil tetap menjaga integritas akademik. ASMIN digital efisiensi dan kekuatan data. Mari kita bicara soal pilar pertama. Asesmen digital. Banyak yang mengira digitalisasi ujian hanya soal memindahkan kertas ke layar komputer. Itu pemahaman yang dangkal. Keunggulan utama asesmen digital adalah efisiensi dan analisis data. Bayangkan, Anda adalah dosen mufrodat kosakata atau kawaid tata bahasa. Anda harus mengoreksi 100 lembar ujian. Jika manual, Anda butuh waktu berjam-jam, lelah, dan rentan salah koreksi human error. Dengan LMS Learning Management System atau aplikasi kuis interaktif seperti Quizzes atau Google Form, fitur scoring otomatis menyelesaikan pekerjaan itu dalam hitungan detik. Tapi, keajaiban sebenarnya bukan pada kecepatan, melainkan pada learning analytic. Teknologi memberitahu kita data yang tidak bisa diberikan kertas. Oh, ternyata 80% siswa di kelas ini salah menjawab soal nomor 5 tentang isi Mosul. Data ini adalah emas yang menjadi bahan bakar bagi critical thinking Anda sebagai pengajar. Anda jadi tahu, minggu depan saya harus mengulang materi isi Mosul dengan metode beda, karena jelas mereka belum paham. Inilah fungsi assessment sebagai alat diagnostic assessment for learning. Bukan sekadar alat penghakiman assessment of learning. Kedua, asesmen otentik menguji kinerja nyata. Namun, sejujurnya, pilihan ganda itu lumpuh jika dipakai untuk mengukur maharah kalam berbicara dan kitabah menulis tingkat lanjut. Disinilah kita butuh pilar kedua, asesmen otentik. Definisi. Sederhananya, asesmen otentik menuntut siswa melakukan tugas dunia nyata yang bermakna. Lupakan soal tulislah esai tentang hobi Anda. Itu membosankan dan tidak menantang. Cobalah tugas berbasis proyek project based assessment. Contoh, Anda adalah seorang jurnalis. Buatlah video liputan 5 menit tentang pelestarian lingkungan di kampus kita, menggunakan bahasa Arab Fusha yang persuasif. Atau, lakukan simulasi negosiasi bisnis jual beli rempah-rempah dengan mitra Arab. Mengapa ini penting? Kontekstual. Siswa menggunakan bahasa untuk menyelesaikan masalah nyata, bukan untuk menjawab soal ujian. Anti curang. Tugas-tugas ini unik dan personal. Mustahil menyontek kunci jawaban di internet, karena memang tidak ada kunci jawaban tunggal. Solusi terbaik melawan isu kecurangan digital, seperti joki atau copy paste, adalah dengan memberikan tugas yang menuntut kreativitas tingkat tinggi, higher order thinking skills. 3. E-rubrik dan AI. Menjaga objektivitas. Tantangan terbesar asesmen otentik adalah subjektivitas. Bagaimana cara menilai video atau esai secara adil? Jawabannya adalah e-rubrik yang terstandar. Anda tidak boleh menilai hanya berdasarkan perasaan feeling. Anda harus merancang rubrik digital yang transparan dan mengukur capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Pecahlah kriteria penilaiannya. Kelancaran fluensi 30% akurasi, nahwu grammar 20% kualitas. Isi konten 30% kreativitas dan kolaborasi 20% di level yang lebih canggih. Teknologi automated scoring system berbasis AI seperti fitur di Grammarly atau platform khusus bahasa Arab kini bisa membantu menilai aspek mekanis. Biarkan AI menilai apakah ejaan dan nahwu dasarnya benar, sehingga Anda sebagai dosen bisa fokus menilai kedalaman argumen dan logika berpikir siswa. Ini menjaga validitas dan reliabilitas penilaian kita. 4. Misi etis, lingkungan dan integritas. Terakhir, asesmen digital bukan hanya soal teknis, tapi juga soal nilai. Ada misi etis di sini. Pertama,
Gerakan paperless. Dengan beralih ke digital, kita mengurangi penggunaan kertas secara drastis. Ini adalah wujud nyata nilai cinta lingkungan. Pendidikan bahasa Arab harus menjadi pelopor pelestarian alam, sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam Khalifah fil Ardh. Kedua, integritas akademik. Gunakan perangkat lunak anti plagiasi seperti Turnitin, tapi ingat, alat ini bukan polisi untuk menghukum. Gunakan sebagai alat edukasi untuk menanamkan cinta kebenaran. Ajarkan mahasiswa bahwa mengutip pemikiran orang lain tanpa sumber adalah pencurian intelektual. Mahasiswa belajar bertanggung jawab atas setiap kata Arab yang mereka tulis. Rangkuman, mari kita simpulkan poin kuncinya. Digital untuk dasar, gunakan kuis digital untuk efisiensi dan data analitik pada level pengetahuan dasar. Mufradat atau kawaid. Otentik untuk mahir. Gunakan proyek kinerja nyata untuk mengukur keterampilan kompleks. Kalam atau kitabah. Rubrik sebagai kompas. Rubrik adalah jembatan objektivitas. Tanpa rubrik, penilaian hanyalah opini. Values, integrasikan nilai etika akademik dan lingkungan dalam sistem asesmen Anda. Tugas refleksi sebelum kita tutup. Saya punya tantangan untuk Anda. Bayangkan Anda mengampu mata kuliah balagah, sastra, atau retorika Arab. Mata kuliah yang terkenal sulit dan abstrak. Rancanglah satu ide tugas otentik non-tes tertulis. Aktivitas nyata apa yang bisa dilakukan siswa untuk membuktikan mereka paham keindahan gaya bahasa uslub atau majar yang sekaligus memanfaatkan teknologi digital media sosial. Jangan buat mereka menghafal definisi tasyibih. Buat mereka menciptakan keindahan itu. Mari kita ubah cara kita menguji, karena dengan mengubah cara menguji, kita otomatis mengubah cara mereka belajar. Wassalamualaikum.